Nah, hari ini kita sharingkan judul tema hidup yang ketiga. Yang pertama itu, engkau dikatakan hidup padahal mati. Ya. Terus yang kedua, hidup lebih penting dari makanan. Nah, waktu itu yang dibahas mengenai hidup, makanan, tubuh, dan pakaian. Ya, kita fokus kepada hidup waktu sesi 2. Sekarang seksi 3 itu menghidupi hidup itu gitu loh ya. Jadi yang sesi 2 itu yang difokuskan mengenai hidup. Nah, yang seksi 3 itu kita berjalan di dalam hidup itu. Jadi menghidupi yang hidup itu yang kemarin. Nah, kalau yang nggak fokus, nggak dengerin yang sesi 2, mungkin rada bingung. Tapi kita yang sudah dengerin rada gampang. Ya. Oke. Nah, menghidupi hidup itu adalah gampangnya nih ya, melakukan kehendak Tuhan, gitu ya. Hidup itulah jalan, yaitu firman. Nah, itu kita menghidupi berarti kita berada di jalan itu. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu namanya. Dan kalau di perjanjian baru, persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Nah itu, melakukan kehendak Tuhan itu mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang bergerak itu. Ya. Nah, kalau mempersembahkan tubuh yang hidup, melakukan kehendak Tuhan, mustahil kalau kita tanpa pembaharuan budi. Ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, jadi kunci mempersembahkan di perjanjian baru melalui perbuatan kita, yaitu pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu pembaharuan pikiran. Akal budi itu akal sehat. Kalau di kamus dibilang gitu. Jadi pembaharuan akal sehat kita, akal budi kita. Ya, supaya tahu mana kehendak Tuhan. Gitu ya. Ada di pola pikir kita. Jadi waktu kita mikir, kita mutusin, itu persis sama seperti Tuhan mikir, Tuhan Yesus putusin untuk bergerak. Nah, itu sama. Ya, nah itu ceritanya melakukan kehendak Tuhan. Jadi mustahil kalau orang itu nggak suka firman, nggak suka merenungkan, nggak ada pembaharuan, nggak ada pertobatan, dia ada persembahan yang berkenan kepada Tuhan, itu mustahil. Ya, tidak mungkin. Walaupun ngerti firman, walaupun tahu firman, seperti itu ya. Nah, sekarang kita berbicara menghidupi hidup itu, melakukan hidup itu, berada di jalan hidup itu, ya. Nah, saya ambil firmannya, referensinya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Nah, ini kan melakukannya. Nah, ini menghidupi hidup. Nah, ini melakukannya ya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh, ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya. 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini nggak kebetulan Matius mencatat itu orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh membangun rumah. Nah, ini kan orang Kristen karena dia yang mendengarkan perkataan Tuhan. Ya. Dan ini sama dengan gadis. Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ini rumahnya dia. Ya, cuman alamatnya enggak tahu tapi rumahnya ada.
Rumah gadis bijak dan rumah gadis bodoh, kualitasnya. Ini bisa terlihat. Ini ada kemiripan dengan pelita gadis bijak, pelita gadis bodoh. Ya toh? Kalau pelita gadis bijak itu ada pelita dan menyala. Dia dengar, dia lakukan. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi terang itu maksudnya dilakukan. Nah, kalau si gadis bodoh itu punya pelita tapi padam. Dengar firman, tahu firman tapi nggak dilakukan. Nah, dia padam. Ya, nah begitu ceritanya. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai perbedaannya ya. Kita harus tahu mendengarkan perkataanku itu dua-duanya dengar. Ini dua-duanya orang Kristen dan dua-duanya rumahnya terbangun. Ya. Rumahnya terbangun, ingat ya, bukan tidak terbangun. Walaupun si gadis bodoh itu tidak melakukan, tapi ada rumahnya. Ya. Dari mana rumah itu? Itu mendengar perkataan Tuhan. Berarti perkataan Tuhan itu adalah bahan baku bangunan rumah. Ya, nah, kita selidiki pelan-pelan. Kita udah tahu dari dulu saya sharingkan material iman itu perkataan Tuhan. Nah, kalau di sini dikatakan perkataan Tuhan itu bisa jadi bangunan rumah, berarti ini rumah berbicara tentang iman. Ya, berbicara tentang iman. Materialnya perkataan Tuhan. Begitu kita terima perkataan Tuhan, itu terbangun. Material itu terbangun iman. Berupa bangunan rumah digambarkannya. Ya. Tetapi ternyata mendengar saja, tahu firman dan bangunan kerangkanya sudah ada, itu tidak menjamin juga. Ya, tidak menjamin rumah itu kuat berdiri ketika badai datang ya. Nah, nggak menjamin rupanya ya. Dengar firman, tahu firman, bangunan terbangun, tidak menjamin ya. Oke, kita lihat. Nah, mendengar perkataan Tuhan seperti yang di posisi Maria, itu yang perlu, terima material dulu. Terus disambung Yosua 1 ayat 8. Merenungkan firman itu siang dan malam. Dan ini yang penting menindaklanjuti merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya bertindak hati-hati. Jadi dari perenungan itu akan mengakibatkan satu tindakan yang benar. Yaitu perbuatan itu. Nah ini iman dengan perbuatan. Ya. Kenapa ada lahir tindakan yang benar? Karena di dalam perenungan itu dia mengerti. Waktu dia mengerti, itu terjadi pembaharuan budi. Pembaharuan budi adalah pembaharuan pola pikir. Dan itu adalah pertobatan. Bahasa aslinya metanoia, pembaharuan pola pikir, itu pertobatan. Sehingga perbuatannya otomatis berubah. Menjadi serupa dengan Tuhan. Dan perbuatan itu yang dinamakan berbuah. Jadi perbuatan itu melakukan firman adalah akibat dari pengertian itu. Jadi kalau tanpa pengertian, ya itu mustahil bisa melakukan firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena melakukan tanpa pengertian, nggak ngerti itu. Yang dia percaya itu apa nggak ngerti. Gitu. Ya. Oke. Nah, Amsal 23 ayat 7 dikatakan gini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, jadi orang itu aslinya kayak gimana, itu sesuai dengan orang itu membuat perhitungan di dalam dirinya. Apa itu perhitungan di dalam dirinya? Yaitu di dalam pola pikir. Perhitungan itu di dalam otaknya, pola pikirnya. Itu dia. Itu ya. Jadi bukan dilihat dari luarnya, dilihat dari lain-lainnya.
Bahkan dilihat dari hatinya pun, kalau hatinya itu tidak nyambung, pikirannya tetap tidak berubah, maka sia-sia. Karena nanti yang dihitung itu, yang dieksekusi itu dari pikiran. Ya, karena pikirannya yang salah, tetap perbuatannya menghasilkan perbuatan yang salah. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, jadi kita masuk kepada pembangunan rumah ya. Itu intronya tadi. Ya. Ini pembangunan rumah. Jadi begitu dengar firman, rumah terbangun. Ya, ingat ya. Nah, Ibrani 8 ayat 10 dikatakan begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini ceritanya di perjanjian baru. Bukan seperti hukum Taurat perjanjian lama. Ini sesi lalu dibahas ya. Jadi di sesi perjanjian baru, mempersembahkan tubuh, itu yang tadi, perubahan pola pikir, ini dasar ayatnya ini, Ibrani 8 ayat 10 ini. Menaruh hukumnya Tuhan, firman-Nya di dalam akal budi kita. Ini baru bisa benar-benar jadi jemaat Tuhan. Diomong gitu ya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Baru bisa diomong sah benar umat Tuhan. Dia melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ketika hukumnya Tuhan menjadi masuk di dalam akal budi kita. Yang artinya firman itu permanen jadi daging kita. Karena ada di pikiran. Kalau ada di pikiran berarti kita sepikiran dengan Tuhan. Berarti keputusannya yang kita ambil sama dengan keputusan Tuhan. Ya. Nah, ini kita menjadi serupa dengan Dia. Ini visi. Ya, visi dasar. Nah, ini di perjanjian baru. Nah, gimana cara menaruh di akal budi kita? Yaitu tadi, diawali dengan mendengar. Mendengar dulu. Mendengar adalah Tuhan menuliskan dalam hati mereka. Nah, kita dengar dulu di hati. Anggur baru, kirbat baru, di dalam hati yang baru. Baru direnungkan. Timbullah pengertian, Roh Kudus yang ngajari masuk di dalam pikiran. Begitu masuk di dalam pikiran itu jadi daging kita. Pikiran lama kita buang. Daging kita buang. Aku kita buang. Diganti Tuhan Yesus. Daging Kristus masuk. Permanen. Ya, yang dulunya suka dosa, jadi benci dosa. Bukan terpaksa tidak mau berbuat dosa. Bukan. Sudah benci dosa. Sama dengan Tuhan Yesus benci dosa. Begitu ya. Nah, itu jadi permanen hukum Tuhan. Firman Tuhan jadi permanen menjadi karakter kita. Ya. Nah, itu dikatakan begitu dengar, kamu melakukan. Ya. Waktu melakukan, maka rumah itu berfondasi. Yang tidak melakukan, rumah itu tanpa fondasi. Di Lukas diomong tanpa fondasi. Di Matius diomong di atas pasir. Ya, tapi di Lukas ngomong tanpa fondasi. Jadi asal bangun aja, dia enggak fondasi. Gitu ya. Sebentar ya, pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita lihat masalah fondasi. Tadi masalah bangunan, kita lihat masalah fondasi. Kalau kita belajar fondasinya, nanti ketemu tuh. Rumah gadis bijak, rumah gadis bodoh, kenapa tanpa fondasi? Kenapa dia nggak melakukan firman? Sebenarnya ada yang benar-benar tidak melakukan firman, tapi menurut saya enggak. Ya, menurut saya enggak. Karena kayaknya gadis ini juga baik. Dia dengerin firman juga. Orangnya baik juga kayaknya ya. Bukan jahat, bukan nakal, sepertinya ya. Oke, sekarang kita belajar mengenai fondasi. Nah, ayat tadi yang kita baca membangun rumah itu di Matius.
Tapi di Lukas mencatat ada sedikit perbedaan dan lebih komplit. Ya. Tuhan khotbahnya sama, sekarang Lukas yang nyatet. Lukas 6 ayat 46 sampai ayat 9. Kita harmoniskan ketemu jawaban yang lebih bagus. Lukas 6 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah ya, 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ya, sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh, hebatlah kerusakannya. Nah, mirip ya. Cuman ada sedikit perbedaan. Kita beruntung dapat Lukas menyalin lebih dalam, lebih detail sedikit. Ya. Nah, begini. Yang gadis bijak, di Lukas nggak diomong gadis rumah orang bijaksana sama orang bodoh nggak. Ya, tapi dari kualitas bangunan dengan fondasi kita udah tahu. Nah, jadi gadis bijak mendirikan rumah, dia itu ada fondasi yang diomongin Matius, di Lukas diomong menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah, itu fondasi gadis bijak. Nah, yang di Matius nggak ada. Berarti kita tahu. Ya, kita tahu waktu mendirikan rumah, mendengarkan firman itu, rumah itu terbangun. Tapi tanpa fondasi awalnya. Ya toh? Nah, baru setelah itu, si gadis bijak itu menggali dalam-dalam. Ya, menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Kalau yang satu tanpa dasar. Jadi setiap firman punya dasar. Nah ini, setiap firman punya dasar. Ya, oke. Meletakkan dasarnya di atas batu. Menggali dalam-dalam. Ya, jadi sebelum itu jadi kelakuan, jadi perbuatan. Perbuatan adalah akibat dari pengertian. Tadi saya bilang. Nah sekarang sebelum dia berbuat, melakukan, dia gali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Gali dalam-dalam, itu merenungkan firman. Ya, dan firman itu, dan setelah menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Berarti waktu penggalian harus ketemu batu baru berhenti. Nah, ketika di dalam penggalian ketemu batu, baru dia berhenti dan dasarnya diletakkan di atas batu. Sampai ketemu batu intinya. Nah, batu itu apa gitu kan? Nah, pernah dibilang dalam sesi-sesi sebelumnya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, batu itu Tuhan Yesus. Ya, ada batu sandungan, ada batu penjuru, ada batu sentuhan, ada batu dasar. Nah, ini kita berbicara fondasi batu dasar. Ya, saya kasih firman peneguhannya. 1 Petrus 2 ayat 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ditolak, dibuang oleh manusia. Batu yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Zaman dulu kan ditolak. Ya toh? Sampai disalibkan gitu ya.
tolak. Nah, oke. Itu perjanjian baru. Perjanjian lama, Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa tukang bangunan? Tukang bangunan itu ya ahli-ahli Taurat, tetapi di dalam perjanjian baru ya kita semua ahli bangunan. Ya, karena dengar firman aja sudah bangun rumah. Gitu kan? Nah, jadi batu penjuru. Batu penjuru itu sama di dalam di fondasi. Batu yang letaknya di ujung rumah. Jadi batu itu di atasnya dibangun 2 tembok. Kalau tembok itu di bawahnya nggak ada batu, goyang dikit, tembok kanan sama tembok kirinya langsung pecah. Kalau pecah rumahnya runtuh. Jadi perlu alas batu di bawahnya. Namanya batu penjuru. Jadi 2 tembok ujung itu bawahnya ada batu. Jadi waktu ada goyangan, temboknya nggak pecah. Nah itu namanya batu penjuru. Nah, dasar kekristenan kita. Waktu dengar firman, kita harus gali dalam-dalam sampai ketemu batu. Baru kita berhenti. Ketemu batu itu adalah ketemu Tuhan Yesus. Itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Apa itu? Nah itu kan. Oke. Kita lihat. Kita gali. Yesaya 28 ayat 16. Luar biasa nih ayat. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan suatu dasar di Sion. Sebuah batu. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Loh, ini unik banget di Yesaya ini. Batu dasar yang teguh. Nah, Yesaya berapa, Pak? Yesaya 28 ayat 16. Nah, ini diomong gini. Batu, penjuru, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang percaya loh perkataannya. Jadi harus percaya kepada batu itu. Baru ada kekuatan. Jadi fondasi itu digali sampai ketemu batu. Itu berbicara percaya kepada batu. Makanya kita harus cari sampai ketemu batu itu. Baru kita percaya kepada batu itu. Baru rumah itu terbangun. Fondasinya kita letakkan di atasnya itu. Dan rumah terbangun baru kuat. Nah jadi apa menggali dalam-dalam ketemu batu terus kita percaya. Itu adalah pengertian akan firman, itu pengenalan akan Tuhan. Jadi siapa yang berbuah adalah mendengar dan mengerti. Sebelum berbuah, sebelum perbuatannya berubah, dia harus ngerti dulu. Karena otomatis dia berbuah. Tanpa pengertian tidak bisa berbuah. Ya, pengertian itu yang membuat perbuatannya berbeda. Yang membuat sesuai dengan kehendak Tuhan yaitu berbuah. Nah, jadi waktu merenungkan firman sampai ketemu batu, itu ngerti pengertian akan firman dibukakan Roh Kudus, itu namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengertian, dan setelah pengertian berakibat pembaharuan budi, perubahan pola pikir, mengerti dan berubah, hidup dalam pertobatan. Baru dibilang melakukan firman. Jadi sebelum melakukan firman, ngerti dulu. Jadi apa itu fondasi? Menggali dalam-dalam, merenungkan. Pas ngerti itu ketemu Tuhan, melihat wajah Tuhan itu mengerti firman. Perjumpaan dengan pribadi baru hidup kita berubah. Tidak bisa orang hidup berubah tanpa ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini yang dimaksud ketemu batu. Dan meletakkan dasarnya di atas batu itu. Yaitu hidup kita diletakkan, yaitu namanya percaya kepada batu. Yesaya tadi ngomong seperti itu. Itu maksudnya rumah berfondasi itu, yang tahan terhadap badai. Menghidupi hidup yang Tuhan maksudkan di sesi sebelumnya. Yang lebih penting daripada makanan. Nah, dari sini kita sekarang lebih jelas. Rumah berfondasi. Oh, dia dengar dan melakukan.
Jadi bukan berarti kita dengar firman, wah kita pakai kekuatan seni, gua mau lakukan firman. Terus kalau lakukan berarti rumah gua aman. Bukan seperti itu. Karena orang sebelum melakukan harus ada pengertian. Karena melakukan kehendak Tuhan itu adalah akibat dari ngerti yang Roh Kudus ajari. Nah, pengertian itu adalah merenungkan sampai ketemu Tuhan. Meletakkan di atas batu. Kita percaya pada firman rema pengertian itu. Percaya ini adalah iman. Percaya firman yang hidup adalah iman. Dan iman itu hidup kalau disertai ada perbuatan. Kalau ada iman tanpa perbuatan, seperti rumah gadis bodoh, mendengar tapi tidak melakukan. Karena ada kemungkinan salah ngerti, ada kemungkinan tidak ngerti, ada kemungkinan dia memanfaatkan firman untuk keuntungan pribadi. Itu bukan melakukan kehendak Tuhan. Sama-sama tahu dan dengar firman-Nya. Berbedanya di fondasi. Satunya ketemu Tuhan, satunya tidak ketemu Tuhan. Jadi meletakkan dasar di atas batu adalah percaya kepada firman rema pengertiannya. Ya, itu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Kita melihat wajahnya. Nah, itu. Benar nggak? Kalau ada pertobatan, perubahan pola pikir itu benar. Karena berakibat kepada perbuatan kita yang berbuah. Selama kita dengar, selama kita sepertinya ngerti, tetapi hidup kita nggak berubah, pola pikir nggak berubah, tetap itu tercatat tidak mengerti. Dan itu tercatat tidak percaya. Karena percaya adalah percaya yang dimengerti, yang menghasilkan pola pikir berubah. Yang lama dibuang, diganti dengan pikiran Kristus yang baru. Baru itu namanya mengerti. Ada perubahan di pola pikir, perubahan di tindakan. Itu namanya mengerti. Selama tindakannya tidak berubah, itu sama dengan mendengar dan tidak melakukan. Dan yang seperti gadis bodoh, pelita padam, tahu firman tapi nggak melakukan, ya. Dan di Lukas 6 tadi di ayat terakhir 49, ketika banjir melanda rumah itu, segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Segera rubuh. Berarti terhadap badai itu nggak perlu lama-lama. Di badai gelombang 1 sudah langsung hancur. Kenapa? Tahu firman kok nggak bisa kokoh? Dia nggak ada fondasi. Apa? Nggak ngerti. Ya. Saya ingat Chandra waktu kemarin ada temannya tanya mengenai siapanya yang meninggal, terus perlu penghiburan berapa hari atau gini atau gitu, sampai dia stres gitu ya. Waktu itu Chandra cerita ya. Terus Chandra kasih firmannya gini gitu. Wah, dia langsung tenang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia cuma dengar-dengar firman tok tapi tidak ngerti, begitu badai datang, satu keadaan yang ingin menghancurkan bangunan rumah itu, firman yang pernah kita dengar. Ya, kalau dia nggak ngerti langsung bingung. Dan untung ketemu Chandra kemarin, dia bisa memberikan pengertian akan firman itu sehingga oh ya jadi tenang. Kalau enggak, dia akan melakukan tindakan yang salah, ya, di luar firman, dan itu berdosa. Kenapa? Enggak ngerti gitu. Nah, ada banyak jadi gadis bodoh itu, kenapa dengar nggak melakukan itu ada banyak.
Kalau kita bisa lihat yang sesi-sesi dulu ya. Perumpamaan seorang penabur di pinggir jalan, terus tanah batu-batu, terus satunya itu ada semak duri. Nah itu dengar intinya dari ketiganya itu dengar gak ngerti gak bisa berbuat. Nah itu ada 3 penyebab kenapa dia dengar gak melakukan. Ya, gak ngerti bisa, salah ngerti juga bisa, atau banyak orang yang memanfaatkan firman untuk kepentingan pribadi. Ya, paling gampang kan masalah duit. Ya toh? Wah, klaim gini gitu ayat-ayat yang cuman berkat toh yang dia ingetin. Jadi dia mau manfaatin ayat. Nah, itu bukan melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan kehendak yang Tuhan maui. Itu sama dengan mendengarkan tidak melakukan. Itu rumah badai datang, di awal badai udah hancur. Nah jadi rumah bangunan konstruksi iman itu adanya di pola pikir kita. Jadi yang hancur adalah pikiran kita, pola pikir kita. Banyak orang Kristen diperhadapkan banyak masalah, dia harus memutuskan pola pikir imannya, firmannya hancur. Jadi pikirannya kalut dan memutuskan cengli-cenglinya sendiri. Menurut kepintaran, kepandaian atau apa dia lakukan itu. Bukan berdasarkan firman. Jadi dia pakai kekuatannya sendiri. Itu di sesi-sesi sebelumnya itu Kristen telanjang. Perhatikan pakaianmu, jangan kau berjalan telanjang. Pakaian Tuhan yang baru nak mau, pakaian lama dia tahu dosa nak mau, akhirnya pakai cengli-cenglinya sendiri. Kristen berjalan telanjang. Nah, dengar firman, bangunan rumah iman terbangun, tapi dia dengar tidak melakukan. Itu persis di Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Rupanya jadi ada iman dengan perbuatan dan iman tanpa perbuatan. Rupanya begitu. Ya, jadi bangunan tadi adalah namanya bangunan rumah iman. Asal kita dengar waktu itu, ya, dengar firman itu terbangun rumahnya. Imannya ada. Cuman yang satunya imannya hidup menyelamatkan karena disertai ciri-cirinya akibat iman hidup, perbuatan ada yang sesuai dengan iman itu. Ya, hasilkan pertobatan sesuai dengan pertobatan iman sesuai pertobatan atau apa ya. Dan yang satunya itu rupanya imannya itu tanpa perbuatan. Jadi kalau buah itu palsu. Jadi iman itu palsu, sebenarnya mati, kosong. Ya, enggak nyelamatin. Jadi tahu firman, di otak ingat, tapi itu enggak bisa menyelamatkan. Ya, yang bisa menyelamatkan direnungkan, ngerti. Nah, kalau ngerti terus percaya pada pengertian yang Roh Kudus beri, itu yang dinamakan iman yang hidup. Karena nantinya perbuatannya pasti berubah. Sesuai dengan kehendak Tuhan, itu buah-buah roh. Ya. Nah, kita sudah dengar pembangunan rumah, iman, pola pikir, perubahan. Terus ada dasar dengan fondasi, dengan tanpa fondasi. Gimana? Nah, ini udah tergambar nih dari perumpamaan yang Tuhan beri, udah lebih jelas sekarang kita ya. Nah, sekarang kita masuk identifikasi pada badai. Ya, pada badai. Ya. Jadi, badai ini tidak bisa terelakkan. Ya. Ingat, badai itu Tuhan izinkan. Ya. Pasti ada. Gitu ya.
tidak bisa terelakkan. Bagi yang di perumpamaan ini, yang dengar firman. Ya, yang tidak dengar firman, ya kita tidak bahas. Ya, tapi bagi yang dengar firman. Dan semuanya kena badai. Ya, ini pegangannya. Jadi kalau doa singkirkan badai, ya tidak bisa. Itu doa melawan firman. Ya, cuman kita mesti tahu yang dimaksud badai di sini itu apa. Supaya kita ngerti. Gitu ya. Oke. Nah, apa tujuan badai? Badai itu untuk merusak bangunan rumah iman. Ya, tujuannya merusak bangunan rumah iman. Pola pikir orang benar dirusak, maka hidupnya, walaupun dia orang benar, hidupnya nanti kacau. Karena dirusak oleh badai. Pola pikir rusak, demikianlah ia. Maka rusak juga. Perbuatannya jadi kacau, banyak dosa, melanggar firman. Ya, bangunannya rubuh. Oke. Nah, kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Ini badai. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak disuruh hilangkan pencobaan badainya. Cuman kamu dapat menanggungnya. Ya. Dengan Tuhan tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Kekuatan rumah itu apa? Di fondasi. Ya. Jadi serangan badai itu Tuhan sudah desain izinkan, seperti Ayub tuh, setan mau ngerjai Ayub, mesti izin, terus mesti dikasih batasan-batasan kekuatan serangan. Nah sekarang pencobaan ini Tuhan itu mengendalikan badai ini, ya, tidak melebihi dari kekuatanmu. Kekuatan di fondasinya itu, percaya pada pengertian itu, tidak melebihi. Jadi jangan direspon badainya, kamu aman. Karena badai didesain, orang yang punya fondasi pasti tidak hancur. Itu jaminan dari Tuhan. Itu adalah firman dan itu adalah hukum kekal yang Tuhan kasih. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa melanggar. Badai itu tidak akan merusak bangunan itu dengan kekuatan melebihi kekuatan fondasi itu. Ya. Kecuali rumah itu tanpa fondasi, ya rusak, ambrol. Ya. Karena rumah itu tidak ada kekuatan. Sedang di sini dicobai tidak melampaui kekuatanmu. Jadi ada kekuatannya. Kalau rumah gadis bodoh tidak ada kekuatan, nggak ada fondasinya. Gitu. Ya. Nah, tidak melampaui kekuatan dan di atas tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Manusia yang di sini saya lebih condong kepada orang Kristen yang mendengarkan firman. Ya. Karena Tuhan ngomong memberi kekuatan kepadamu, memberi jalan keluar. Ini kan orang Kristen. Ya, kalau yang nggak dengar firman, ya nggak seperti ini ayatnya. Ya, nggak dikasih jalan keluar karena dia mau-maunya sendiri, pakai kekuatan sendiri. Kalau ini masih mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan kasih jalan keluar. Kamu dapat menanggungnya. Jadi rumah berfondasi tetap kena badai.
Ya, cuman nggak rubuh. Jadi sama-sama kena bersentuhan dengan badai itu ya. Badai adalah pencobaan. Ya. Dan pencobaan itu oleh ada yang namanya roh-roh jahat. Yang bertujuan menghancurkan pola pikir bangunan rumah iman orang-orang benar yang mendengarkan firman. Tetapi kita beruntung ada firman ini, jadi ada satu hukum. Dan badai itu pun harus tunduk kepada hukum ini. Ya. Nah, ada ayat peneguhan mengenai kekuatan kita. Ya. Yesaya 30 ayat 15 ini ayat penting. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah ini ayat terakhirnya ini ya. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, ini kita lanjut tadi dari apa itu kekuatan kita ya, yang mengenai fondasi yang tahan badai ya. Yesaya 30 ayat 15 tadi di ayat terakhir dikatakan di terakhirnya ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah ini luar biasa banget Yesaya. Saya senang sekali nemu ayat ini. Kenapa? Ini, percaya terletak kekuatanmu. Loh, jadi kekuatan kita itu cuman percaya doang. Gitu loh. Ya, lah percaya sama apa? Lah itu, percaya sama batu tadi itu loh. Firman rema pengertiannya harus kita percaya. Nah, supaya bisa percaya menjadi daging kita, harus direnungkan sehingga ngerti merubah pola pikir kita dan itu permanen menjadi milik kita. Yang hukum Tuhan ditaruh di akal budi kita. Nah itu loh. Jadi rupanya kekuatan kita ini cuma percaya. Dan badai itu tidak akan bisa menghancurkan kepercayaan kita pada firman rema pengertian itu. Itu hukumnya seperti itu. Gitu loh. Dan ini didahului dengan kata-kata tinggal tenang dan percaya. Nah, tinggal tenang. Jadi di dalam badai itu, hati-hati. Jangan gerusak-gerusuk. Waktu badai itu satu keadaan yang kiranya kita harus memutuskan sesuatu itu tenang dan tetap percaya. Artinya apa? Di dalam badai itu ingat kamu percaya sama firman yang kamu sudah ngerti. Itu kekuatanmu. Engkau harus berjalan. Tenang dulu. Jangan keburu nafsu dieksekusi kegaduhan, kegalauan kita karena badai itu. Tenang dulu dan ingat kamu ada satu percaya pada firman itu yang dimana badai tidak bisa menghempaskan firman itu. Yang dimana firman itu menopang bangunan rumah iman kita. Nah, karena kita percayanya kepada firman rema itu, firman Tuhan, dimana itu adalah hukum yang tertinggi, tidak bakal bisa kalah dan tidak mungkin bahkan setan pun semua keadaan pun harus tunduk kepada firman. Nah, percaya kita di firman itu gitu loh. Berarti sebenarnya kita itu tidak ada kekuatan sama sekali. Kita itu cuma dompleng di firman itu. Nah, kekuatan kamu percaya itu yang harus seperti Daud ngomong, aku akan memperkuat kepercayaanku kepada Tuhan. Nah kalau nggak ngerti,
yang dipercayai itu apa? Nah, kan bingung kan? Makanya dibutuhkan pengertian. Nah, Roma 1 ayat 16 dan 17 dikatakan gini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, ya kan? Rasul Paulus ini ngomong. Keyakinan kokoh di dalam Injil. Percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, firman itu yang kita percaya, itu kekuatan Tuhan. Lah kalau kita itu percaya kepada kekuatan Tuhan, berarti kekuatan kita sama dengan kekuatan Tuhan. Makanya bangunan rumah iman itu tidak akan goyah, kena badai. Badai itu harus dibawa firman. Tidak mungkin bisa merubuhkan rumah berfondasi. Itu hukumnya. 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Baru diomong tadi Seli. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ada di mana? Ya di dalam firman itu tadi. Pengertiannya itu mengandung kebenaran. Yang bertolak dari iman menuju kepada iman. Jadi iman itu tidak bisa berhenti. Hari ini kita ketemu iman ini, kita diberi. Dan dari sini nanti kepada iman yang lainnya terus. Dan terus itu namanya bertumbuh. Bangunan rumahnya semakin besar, semakin kokoh. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh firman, oleh iman. Apa? Akan hidup. Hidup itu bergerak, berbuat. Jadi orang benar perbuatannya itu dikendalikan oleh iman. Iman adalah pengendali perbuatan kita. Di mana iman itu adalah kita percaya kepada yang firman yang sudah diberikan pengertiannya oleh Roh Kudus kepada kita. Itu. Nah, jadi badai itu adalah pencobaan. Jadi badai itu setiap hari ada, di dalam setiap kejadian itu ada, dan kapan waktunya juga sewaktu-waktu, dan tidak ada yang tahu juga, tapi ada. Dari mana pencobaan itu? Ya. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah ya. 1 Tesalonika 3 ayat 5. Ini firman untuk pelengkap Yakobus 1, 13, 14 tadi. Ya. 1 Tesalonika 3 ayat 5. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia. Supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir. Kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Dicobai oleh si penggoda. Berarti di dalam pencobaan itu ada satu oknum. Yang Rasul Petrus katakan si penggoda. Supaya bangunan rumah iman kita runtuh. Nah, sekarang ada pertanyaan. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang meruntuhkan bangunan rumah iman itu? Sebenarnya siapa yang meruntuhkan rumah itu? Kalau kita ngomong badai yang meruntuhkan, enggak juga. Karena rumah sebelah itu yang berfondasi tidak runtuh. Badainya sama. Desainnya Tuhan adil. Tiap pribadi pasti mempunyai takaran sendiri-sendiri.
Ya, jadi sebenarnya siapa yang meruntuhkan rumah itu? Kita sendiri. Nah, dicobai oleh keinginannya diri sendiri. Kenapa? Karena tidak ngerti firman. Mau buru-buru. Nah, bisa salah satunya buru-buru. Gak sempet tinggal tenang dan percaya. Jadi buru-buru bingung. Udah bingung, gak ngerti firman. Akhirnya karena keinginannya sendiri mau yang ini. Dan keinginan kita itu pasti berlawanan dengan keinginan Tuhan. Pasti berseberangan atau kalau enggak berbeda. Dan akhirnya rumah itu hancur. Jadi jangan menyalahkan badai. Karena badai sudah diberi hukum. Sudah digarisi sama Tuhan. Di bawah kepercayaan kita. Tidak akan bisa menyentuh apapun, merobohkan, membuat bangunan iman kita cacat dan lain-lain. Tidak ada. Karena yang kita percaya itu firman Tuhan. Pengertiannya. Yang adanya di pikiran kita. Jadi ketika pikirannya itu kacau balau, tidak seperti firman, ya udah rontok semua. Nah itu yang dimaksud keinginan sendiri, kedagingannya itu keluar dan hukum roh firman itu menjadi hancur kacau balau. Jadi gimana supaya tenang? Ya terus kita harus di posisi Maria, dengar dan renungkan. Kita kumpulkan bahan baku pembangunan rumah iman. Dan terus harus menyelam, menggali dalam-dalam sampai ketemu batu. Pengertiannya yaitu perjumpaan kita dengan Kristus. Ya, itu yang merubah hidup kita melalui pertobatan, perubahan pola pikir. Sehingga kita berbuah. Dan berbuah adalah perubahan tindakan kita, di mana tindakan kita sekarang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu di perjanjian baru dibilang persembahan tubuh yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Oke, firman sudah selesai. Tuhan Yesus dahsyat.